Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Sudah 2 bulan hari demi hari, detik demi detik dari nafas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari awal Ramadan sampai kemudian terus bersambung hingga sonjo-sonjo ke rumah keluarga, kerabat, teman, dan tetangga. Namun ada satu yang cukup menggelisahkan orang-orang yang beriman sebenarnya. Apa yang menggelisahkan? Mereka itu takut kalau apa yang sudah mereka amalkan, mulai dari siamnya, tarawih dan witirnya, sedekahnya, tilawah Qur'annya, iktikafnya, sampai silaturahimnya, itu mereka sangat takut kalau itu enggak diterima. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Mu'minun ayat 60. Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan ayat dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut? Ahuwa ar-rajulul ladzi yazni wa yasriq wa yasrabul khamra. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah orang-orang yang berzina, mencuri, kemudian minum khamr sehingga hati mereka merasa takut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, lah, ya binta Siddiq. Enggak, bukan, wahai putrinya Siddiq. Ya. Walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli. Mereka adalah orang-orang yang puasa, bersedekah, sholat. Wa huwa yakhafu alla yataqabbala minhu. Dan dia merasa takut kalau amalnya itu tidak diterima. Ini Bapak Ibu, ini yang cukup menggelisahkan orang-orang beriman. Sudahkah selama 1 bulan ini dan kemudian bersambung dengan Syawal, apa yang sudah kita persembahkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang cukup mengganjal hati kita. Sehingga sahabat Abu Darda itu, beliau mengatakan, kalau seandainya aku bisa yakin 100% kalau Allah Ta'ala menerima 1 sholat saja yang aku kerjakan, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Itu berjajar. Kemudian beliau membacakan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah
hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, apa kaitannya nih dan apa yang sudah sekarang ini kita lalui? Ya. Ada sebagian orang itu semangatnya, masya Allah ya, di Ramadan, ya. Saking semangatnya mereka, ya hampir setiap orang lah kita lihat mereka itu benar-benar ya semangat untuk menyambut Ramadan, bahkan mengerahkan dengan segenap usaha, waktu, tenaga, bahkan kemudian biaya untuk menyambut Ramadan. Oke. Ini kita patut apresiasi, kita berikan jempol. Oke. Namun apa yang terjadi ketika mereka selesai di liburan Ramadan, dan ini kebanyakan terjadi Bapak Ibu, ya. Sholatnya hilang, ya, puasanya pun juga enggak, ya. Kemudian tilawah Qur'annya pun juga enggak, sampai mungkin Qur'annya berdebu. 2 bulan ditinggal Qur'annya, ya. Sebulan sih 1 bulan, ya. Sebulan full dia khatam, kemudian sebulan karena dia sibuk dengan sonjo-sonjo dan seterusnya sampai berdebu Qur'annya selama sebulan, ya. Sehingga kemudian membuat salah seorang salaf kita mengatakan ketika dia bertanya kepada Bishr al-Hafi, anna aqwaman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal. Ada sekelompok kaum yang mana mereka itu bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan dan bersemangat untuk beramal di bulan Ramadan, ya. Fa'izan salakha, ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan, taroku, mereka tinggalkan. Puasanya enggak, sholat juga enggak, tilawah Quran juga enggak, sedekah juga enggak, silaturahmi juga enggak. Ini kata sebagian salaf. Maka kemudian Bishr al-Hafi mengatakan, bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum, la ya'rifunallaha illa fi Ramadan, di mana mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Nah, makanya kemudian para salaf kita, Bapak Ibu semua, itu mereka itu karena saking takutnya, mereka itu berdoa 6 bulan setelah Ramadan dan 6 bulan sebelum Ramadan. Ini doa, ya. Doa yang paling terkenal yang dipakai oleh salaf kita itu, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Ini doanya yang pertama. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Kenapa doanya kayak begini? Karena tidak semua orang bisa sampai di bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikanlah padaku bulan Ramadan. Wa tasallimhu minni mutaqabbalan, dan terimalah dariku amal ibadahku. Dan itu saking udini, saking takutnya, itu mereka doa begini. 6 bulan setelah Ramadan dan 6 bulan sebelum Ramadan. Itu kata Imam Yahya bin Abi Katsir. Nah, sekarang apa indikasinya, atau apa ciri-cirinya, atau apa tanda-tandanya kalau Ramadan kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, fa innallaha idza taqabbala amala abdin, kalau Allah itu menerima amalnya seorang hamba, waffaqahu li'amalin sholihin ba'dahu, maka Allah akan memberikan kepadanya taufik, memberikannya kepadanya hidayah untuk melakukan amal soleh setelahnya, ya. Jadi tanda orang itu diterima, maka habis melakukan kebaikan, maka dia akan melakukan kebaikan berikutnya. Itu tanda diterima, ya. Itu tanda diterimanya amal seseorang. Nah, maka di sini
menunjukkan bahwasanya tanda amal seseorang di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selepas Ramadan dia akan melakukan amal soleh setelah Ramadan. Apa saja? Yang pertama, puasa sebulan penuh selesai. Ya. Tidak mungkin kan kita puasa lagi sebulan penuh, tidak mungkin. Bisa nggak puasa lagi setelah Ramadan? Bisa, ya. Bahkan sangat bisa. Di situ Allah Subhanahu wa taala sediakan beberapa hari atau beberapa minggu, beberapa bulan yang dimana seorang muslim bisa melakukan puasa di dalamnya. Kemarin sudah selesai puasa Syawal, 6 hari. Kemudian sambung lagi dengan Ayyamul Bid, sambung lagi dengan Senin Kamis. Nanti masuk di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 puasa lagi. Nanti kemudian Ayyamul Bid, ya, 14, 15, 13-nya enggak, kan hari tasyrik. Ya, bisa dipakai 14, 15, 16. Ya, nanti kita sebutkan kenapa kok pakai 16, kok bukan 13, 14, 15 di Dzulhijjah. Kemudian setelah itu nyambung lagi puasa Daud dan seterusnya. Ya. Ketemu lagi kemudian dengan Muharram. Ketemu lagi dengan Muharram tanggal 10 atau 8, 9, 10 atau 9, 10 saja atau 10 saja. Ya. Kemudian ketemu lagi dengan Senin Kamis, berikut seterusnya. Ya. Itulah puasa-puasa yang Allah persiapkan sebagai pengganti puasa di bulan Ramadan. Cuma begini, ada sebagian orang yang saking semangatnya, mari poso saulan, masuk kata ini putus, ya, putus begitu saja nggak puasa. Nanggulah, masa cuma 3 hari, masa cuma beberapa hari-hari itu aja lah, masa begitu, kan? Sehingga kemudian mereka melakukan ibadah-ibadah, melakukan puasa, maksudnya ingin semangat. Kemudian mereka berpuasa. Nah, ini pernah dialami oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, Nabi itu dikhabari kalau Abdullah bin Amr bin As itu puasanya bukan hari-hari tertentu tadi itu, tapi terus puasanya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus seminggu, 2 minggu dan seterusnya. Nyampailah kabar itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wallahi la asumannan nahara, demi Allah, aku benar-benar akan berpuasa pada siang hari. Maksudnya terusan setiap hari. Wala aku mannal laila ma'ishtu, dan aku akan bangun untuk sholat malam apa yang aku mampu. Bagus ya, bagus puasa ya, kemudian menghidupkan malamnya dengan sholat. Maka Nabi kemudian bertanya, antal ladzi taqulu dzalik, kamu tadi yang mengatakan demikian? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasul. Maka kemudian Nabi mengatakan, fa innaka la tastati'u dzalik, kamu tidak akan sanggup, tidak akan mampu melakukan puasa terus. Fasum wa aftir wa nam wa qum. Ya, puasa, berbuka, tidur, kemudian bangun. Ya, itu yang dianjurkan sama kanjeng Nabi. Kemudian dia mengatakan, wasun minasyari salasata ayyamin, maka puasalah 3 hari setiap bulan. Ya. Nah, para ulama mengatakan begini Bapak Ibu, jadi 3 hari di setiap bulan itu tidak mesti 13, 14, 15. Bisa di awal bulan, ya, tanggal 1, 2, 3 boleh, 4, 5, 6 boleh, 7, 8, 9 boleh. Yang penting 3 hari setiap bulan. Tapi para ulama menganjurkan, ya, kalau ingin dapat dua-duanya, 2 keutamaan puasa 3 hari setiap bulan sama puasa Ayyamul Bid.
maka ambillah yang ayamul bid 13, 14, 15 dapat 2 keutamaan itu. Nah, maka Nabi menganjurkan kepada Abdullah bin Amr bin As, nek kon katene poso-poso telung dino benulan, puasa 3 hari setiap bulan. Maka Abdullah mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan, fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali. Wa dzalika mislu siyamid dahri. Yang itu pahalanya sama dengan puasa setahun. Coba dengan peng aja 10 berarti 30 dikalikan 12 setahun, Pak. Ya, setahun sama dengan puasa satu tahun. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, fa inni atiku ya Rasulullah, aku mampu ya Rasul lebih dari itu. Ya. Maka Nabi kemudian mengatakan, fasum yauman wa uftiru yaumaini. Wes nek gitu kamu puasa sehari, berbuka 2 hari. Ini bebas, Pak. Jadi puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Ini bebas. Ya. Kemudian Abdullah mengatakan, fa inni atiqu afdala min dzalika ya Rasulullah. Aku bisa. Aku masih kuat ya Rasul, yang lebih utama dari itu. Maka Nabi mengatakan, fasum yauman wa uftiru yauman. Maka berpuasalah sehari, berbukalah sehari. Ya. Fadzalika siyamu Daud alaihissalam. Itulah puasanya Nabi Daud. Yes. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, fa inni atiqu afdala min dzalik ya Rasul. Aku lebih mampu ya Rasul, itu lebih utama dari itu. Apa jawab Nabi? La afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih utama dari puasanya Nabi Daud alaihissalam. Jadi apa sih rahasianya? Kok sampai Nabi itu benar-benar melarang Abdullah bin Amr bin As ini puasa terus menerus? Ya, bukan nggak boleh ibadah, bukan nggak boleh. Ya, kata Nabi, ya, karena di situ ada haknya orang-orang di belakang kita. Kita punya anak, kita punya istri, ya, mereka punya hak Bapak Ibu semua. Ibu juga begitu, ya. Di belakang ibu ada suami, ada anak. Suami punya hak, ya, anak juga punya hak atas ibu. Maka tidak boleh kita melakukan puasa terus menerus. Maka kalau kita pingin, maka tirulah puasa seperti yang dicontohkan sama Kanjeng Nabi. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau memang jenengan kuat untuk puasa. Tapi kalau nggak kuat, ya mending pilih 3 hari setiap bulan. Nah, itu puasa setelah Ramadan. Kalau ingin puasa, berarti kan masih ada kesempatan puasa. Oke. Sekarang membaca Al-Quran. Nah, kita pada saat Ramadan itu, masya Allah, ya, benar-benar kencang ya, kencang, patang baca Qurannya. Ya minimal sebulan sekali harus khatam. Ada yang sampai 2 kali, 3 kali khatam. Ya, masya Allah luar biasa. Nah, tapi apakah selepas Ramadan kemudian kita pun juga akan melakukan yang sama? Nah, maka ini juga pernah terjadi kepada Abdullah bin Amr bin As dengan orang yang sama. Ya. Abdullah bin Amr bin As ini juga dia membaca Quran setiap malam. Okay. Sampailah kabar itu kepada telinga Nabi. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, waqra'il Quran fi kulli syahrin. Ya, bacalah Al-Quran itu 1 bulan 1 kali. Ya. Masya Allah, ini Pak, betapa ringannya Islam itu kepada umatnya. Sampai-sampai masalah ibadah pun diatur. Bagaimana caranya ibadah itu tidak memberatkan umatnya. Nah, ini contohnya. Abdullah bin Amr bin As baca Quran setiap hari, setiap malam. Nabi dengar. Itu selepas Ramadan, selepas Ramadan yang saya maksud. Kemudian ditegur sama Nabi, ojo moco Quran ben dino ben wengi, tapi bacalah Quran itu setiap bulan 1 kali. Ya. Nah, para ulama menjelaskan
ini bukan sekedar membaca, tetapi menghatamkan. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini disuruh menghatamkan Quran sebulan 1 kali. Ada ulama yang mengatakan demikian. Ada ulama yang mengatakan enggak, itu bukan menghatamkan, maksudnya membaca tanpa khatam. Ya. Kemudian Abdullah mengatakan, inni utiku afdal min dzalik. Aku mampu ya Rasul, yang lebih utama dari itu. Maka Nabi mengatakan, faqra'u fi kulli ashrin. Faqra'u fi kulli ishrin. Bacalah Quran setiap 20 hari sekali. Ya. Kalau jenengan masih mampu, maka naik grade-nya 20 hari sekali. Abdullah mengatakan, aku mampu ya Rasulullah, yang lebih utama dari itu. Faqra'u fi kulli ashrin. Bacalah Quran setiap 10 hari sekali. Jadi setiap 10 hari baca Quran, 10 hari baca Quran, ya. Begitu sampai 1 bulan. Ya. Kemudian dia mengatakan, aku lebih mampu ya Rasulullah daripada 10 hari. Maka Nabi mengatakan, faqra'u fi kulli sab'in. Bacalah Quran seminggu 1 kali. Seminggu, 10, 20, sebulan. Ya. Itu yang dicontohkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas bulan Ramadan. Jadi tidak berat, Pak. Ya, tidak berat kan? Tidak berat, masa seminggu sekali dengan nyempatnya dino minggu pada saat libur kerja, libur sekolah, masa nggak bisa baca Quran? Nggak sempat, Ustaz, sibuk minggu rekreasi sampai arek-arek. Oh ya wis, tiga dispensasi 10 hari wis, ya 10 hari sekali baca Quran. Aduh Ustaz, sibuk seminar, garap tugas dan seterusnya, nggak sempat. Ya wis, dia menek diringano 20 hari sekali. Masa sih gak sempet 20 dino bisa. Udah gak sempet Ustaz melok seminar untuk sing ini. Ya wis lah salat pisan wis. Masa salat pisan sih gak iso Pak maca Quran. Dengan bocet nemene ngono lho. Oh yo cek nemene salat pisan gak iso baca Quran. Nah inilah beberapa contoh ibadah ya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian sholat malam. Jaringan Ramadan kan patem tarawih, bisa dikatakan tidak pernah libur sholat malam. Sak witire, sholat malam witire telu, duduk siji telu. Nah, anehnya selepas Ramadan, ya bahkan mungkin sampai saat ini, ya kita 1 kali pun tidak pernah witir, ya bisa jadi, ya sebagian kita mungkin begitu. Sampai sekarang pun yang namanya witir meskipun 1 rakaat kita nggak pernah witir, kita tinggalkan sholat witir. Padahal di Ramadan itu patang sekali witirnya, sampai 3 kali terus. Ya. Nah, bisa nggak kira-kira selepas Ramadan kita melakukan sholat malam? Sangat bisa. Ya. Dan lagi-lagi Islam tidak pernah memberatkan umatnya untuk melakukan ibadah sholat malam. Nah, padahal sholat malam itu Bapak Ibu semua adalah merupakan sunnahnya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang beriman. Salah satu ayatnya Al-Isra 79, ayat yang jenengan sudah hafal. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam maka bertahajudlah. Bertahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan buatmu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini itu ayat tentang sholat malam. Bahkan dalam ayatnya yang lain, dalam surat Al-Zariyat ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu orang-orang yang beriman sangat sedikit sekali mereka itu tidur di waktu malam. Ya.
Jadi orang-orang beriman dulu, Bapak Ibu semua, itu kalau malam itu sedikit sekali tidurnya, paling cuma 3 jam, 4 jam dalam satu malam, sedikit. Sehingga malam itu mereka habiskan semua untuk sholat. Itu dulu ya, dulu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, alaikum biqiyamil lail, ya, lakukanlah sholat malam oleh kalian. Fa innahu da'bus sholihin, karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Di sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang beriman dulu sebelum kita, ya. Maksudnya sebelum para sahabat, ya, sebelum para sahabat. Dan mereka para sahabat menghidupkan malam-malam mereka dengan sholat, ya. Dan itu sifat orang-orang yang beriman. Nah, terus gimana? Apakah kemudian kita mau menyamakan seperti sholat tarawih jumlah bilangannya 11? Ya, ini juga fleksibel, ya, fleksibel. Kalau jenengan mampu, kuat, monggo 11 rakaat ayat tarawih, ya. Bangun jam 2:30, sholat malam 11, 8 ditutup dengan witir 3. Silakan, gak jadi masalah. Kalau mampu. Kalau mampu, tidak mampu, nah ini, tidak mampu pun Islam juga kemudian tidak memberatkan, tidak mewajibkan. Wah, barang mansor pone wong sing gak melakukannya sholat malam sebanyak 11 rakaat, dia nanti begini, tidak. Ya. Maka lakukanlah sholat malam meskipun 2 rakaat saja. Loh. Apa harus tengah malam Ustaz, jam 12, jam 2, jam 3? Tidak. Loh, kan? Jenengan boleh milih mau di awal malam, apa di pertengahan malam, atau sepertiga malam. Loh, enak. Mantun nisa jenengan sholat malam 2 rakaat, boleh, boleh. Podo mbek tarawih, ndak usah akeh, loro ae. Maca al-kafirun 1 rakaat, rakaat yang kedua kulhu, masuk sholat malam. Ya, loh, ini ada dalilnya. Ada dalilnya Ustaz? Ada, ya. Boleh di awal malam, di pertengahan malam jam 12, atau di sepertiga malam yang akhir. Dua enak apa? Ya, enak. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ma kunna nasya'u, tidaklah kami bangun, ya, annara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil lail, agar ingin melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam musollian, sholat di malam hari, illa ra'ainahu, kecuali pasti kami melihat beliau, wala nasya'u an narahu na'iman, dan tidaklah kami bangun melihat beliau illa ra'ainahu, dalam keadaan tidur, kecuali kami pun juga melihatnya pula. Nah, hadis ini dijelaskan sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, inna sholatahu wa naumahu kana yakhtalifu billail. Jadi sholatnya Kanjeng Nabi, tidurnya Kanjeng Nabi niku berbeda, tidak sama pada setiap malam. Loh, Pak, ya. Berarti Nabi itu pernah tidur di awal malam, pernah sholat di awal malam. Nabi pernah tidur di pertengahan malam, pernah juga sholat di pertengahan malam. Nabi pernah sholat di sepertiga malam yang akhir, pernah tidur di sepertiga malam yang akhir. Niku maksudnya kata Imam Ibnu Hajar, ya. Wala yurattibu waqtan muayyanan, beliau tidak menetapkan waktu tertentu, bal bihasbi ma tayassaru lahul qiyam, tetapi beliau mengerjakannya sesuai keadaan yang mudah bagi beliau. Loh, Pak, ya. Islam nih, Islam enteng banget. Jenengan tidak perlulah wangi bengi pasang jam beker, tidak usah. Makin Isa pulang nyampe di rumah sholat 2 rakaat, ditutup witir 1 rakaat, sudah jenengan terhitung sholat malam, sama kayak tarawih. Loh, ya. Terus begitu, ya. Nah,
Tetapi ya, para ulama mengatakan ya, yang lebih utama memang sholat malamnya itu di sepertiga malam yang akhir. Tapi kalau tidak mampu maka boleh milih. Oke. Lalu bagaimana kalau kita ini sholatnya ketiduran? Sudah dipasang beker, disetel jam loro, disetel jam telu, taripan Pak. Kemarin delok Indonesia lawan Irak. Oh ya, Indonesia lawan Irak. 10:30 sampai perpanjangan waktu, jam 2 baru selesai. Jamnya harus dipasang, jam loro sirep. Karena berhubung tidurnya kemalaman, ya begadang. Bunyi beker yang kering. Tak jaga Pak. Pakai boleh. Ya, matiin cedit. Langsung siap lagi. Ya. Sampai kemudian kebablas subuh, ya, tidak sholat malam, ya apa kayak gitu. Nah, maka Ibunda Aisyah mengatakan, maka sholat malamnya bisa diqodho, maksudnya diganti di waktu yang lain. Ini dalilnya, ya. Ibunda Aisyah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fattatu sholatu minal lail, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau luput dari sholat malam min wajain karena sakit, ya, au ghairihi atau yang selainnya, mungkin ketiduran juga, sholat minan nahar, beliau mengqadha sholatnya di siang hari. Berapa? Sintaini asyrota rakaatan, sebanyak 12 rakaat. Ya, jadi di sahur Pak. Ya, jadi di sahur sebanyak 12 rakaat pada siang hari. Oh, makin bener Ustaz. Oh, tambah akeh. Duduk lur pas rolas. Ya, mungkin jenengan bisa pilih, ya. Maka supaya tidak memberatkan, salat malamnya setelah isya saja. Jangan sampai kita ini seperti yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengingatkan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Kamu jangan kayak orang itu, ya, jangan kayak fulan. Karena yaqumul lail, dulu orang ini bangun rajin sholat malam. Ya, rajin sholat tarawih, sholat malam kan juga tarawih juga Pak. Rajin. Terus kemudian fataraka qiyamal lail. Kemudian setelah itu dia pun meninggalkan sholat malam, tidak pernah sholat malam sama sekali. Nah, maka supaya nggak seperti ini, ya kita siasati, makin bisa ngawon sholatnya 2 rakaat. Ya. Kalau nggak sempet ya jarang-jarang juga nggak apa-apa, seminggu sekali lah, ya, atau mungkin 2 minggu sekali sholat malamnya. Sing penting sholat malam, jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ya, itu sholat malam. Ringan apa Pak? Ringan. Oke, lanjut ya. Sedekah sekarang. Sedekah di bulan Ramadan, masya Allah, ya. Wes kita ini nggak terhitung lah berapa uang yang kita keluarkan selama Ramadan, ya, untuk bangun masjid, pemasok kota amal, ya. Ada buka bersama, nyumbang takjil ini nggak main-main, ya. Nasi bebek 50 kotak, ya. Nanti dapat seminggu lagi nyumbang bakso Pandawa 50 bungkus. Allah, karena dia tahu pahalanya orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Royal di Ramadan Pak. Betul lagi nanti itikaf nyumbang koleo, ya, nggak main-main, botol sing gede, ya, sumbang yang mujahidin. Pak, habis air minumnya, oh jangan khawatir, langsung di drop lagi air minum. Royal Pak di bulan Ramadan. Selepas Ramadan libur sedekah, ya. Apakah libur sedekahnya? Enggak. Coba ini, ya.
Apakah ketika kita selesai di bulan Ramadan sedekah kita akan terus jalan? Terus jalan. Ya. Tapi sekali lagi, Islam juga tidak ingin memberatkan umatnya. Mari kita simak sama-sama apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah pada malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Tebarkan salam, ngasih makan, sholat malam ketika manusia tidur, masuk surga dengan selamat. Berikan makan. Nah, berikan makan apa kayak dulu ngedrop bebek goreng begitu 50 kotak kemudian taruh di mujahidin? Ya monggo, kalau memang jenengan masih punya kelebihan uang, silakan hari Jumat berbagi, pesen 50 kotak nasi bebek, taruh di mujahidin. Wow. Nanti Jumat yang berikutnya pesen lagi bakso Pandawa 50 bungkus. Ya. Kalau punya uang banyak, tuh tompes datang, loper bon, pelasan lah, ya, tompes kebibun, ya, saya pesen tompes, ya, jen juga tompes, dan ya, masih ada kesempatan untuk melakukan sedekah. Mandi pesen 10.000, ya, melagi Pak, nasi kucing 5.000-an. Ada kan nasi kucing 5.000-an ya? Di Probolinggo ada. Belikan nasi kucing 5.000-an, bungkus 2. Jalan, ada tukang becak, kasihkan nasi kucing. Entah 2 bungkus, 1 bungkus buat dia, 1 bungkus buat orang lain. Itu juga sama dengan memberikan makan. Sama. Jangan pakai tompes lah, kan yang pelasan. Nah, cuma sisa beberapa lembar rupiah saja. Masih ada kesempatan untuk bersedekah. Hari Jumat, Masjid Mujahidin udah terbiasa mengadakan Jumat berbagi, maka silakan yang masih punya harta yang lebih, maka sumbangkan, ya, berikan makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, selesai? Enggak. Nah, ini di belakang kita ini kayaknya belum selesai masjidnya, ya, belum selesai masjidnya, belum ada keramiknya, belum ada temboknya, masih belum bisa dipakai, ya. Nah, bagaimana setelah Ramadan? Maka setelah Ramadan masih ada kesempatan untuk nyumbang Masjid Mujahidin. Nabi SAW bersabda, ini enggak request lo ya, Pak Haji enggak request lo, enggak. Ustaz, tolong jangan nanti sampaikan Masjid Mujahidin masih butuh donasi, enggak. Pak Haji enggak butuh, enggak request. Ini benar-benar dari kami, ya. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid lillahi karena Allah, kamafhasi qotatin, seperti lubangnya tempat burung bertelur, ya. Dan mungkin bahasa kita seperti sarangnya burung yang sedang bertelur. Au asghar, atau yang lebih kecil dari tempatnya burung bertelur. Coba, ya, lebih kecil dari tempatnya burung bertelur. Jenengan bangun masjid, ya, segituan. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Tuh, ini setelah Ramadan, Pak. Ada kesempatan masih, sebagaimana kita ketika bersedekah di bulan Ramadan, maka selepas Ramadan masih ada kesempatan untuk mendapatkan rumah di surga, ya. Ada uang, kok tinggal segini ya, berikan batu bata 1, ya, Masya Allah, ya. Ada orang penampilannya biasa itu, Pak, bajunya kumel gitu, ya, tidak mawai, tiba-tiba bawa satu bata, ya, datang ke Pak Haji.
Pak Haji, Assalamualaikum, salam. Ini Pak Haji, tolong terima sedekah saya 1 bata untuk Masjid Mujahidin. Wah, lawannya memang 1 bata, Pak. Mau diapain? Ya, kira-kira ditolak nggak sama Pak Haji? Mau tak nangis Pak Haji, Pak. Nangis Pak Haji, saya yakin. Kenapa nangis? Aduh, terenyuh, Pak. Ini orang ya pakaiannya lusuh, bajunya kumel, tapi punya perhatian dengan masjid. Dia mampu dengan 1 bata, ya, disumbangkan untuk Masjid Mujahidin. Betul boleh orang, Pak. Tumpahannya Innova. Dirim nih depan tokonya Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabar? Baik. Bawa 1 bata, Pak. Ya, bawa 1 bata. Pak Haji nikah 1 bata untuk Masjid Mujahidin. Nangis kira-kira, Pak? Kira nangis, Pak. Ya, langsung Pak Haji nih batin tapi ya batin. Akhirnya mak cek saran nah, cek lah mau beli Innova, cek nyumbang cuma 1 bata. Aku tak kira nangis, Pak. Ya, macam saraan. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh juga. Meskipun tumpani Innova ya memang karena memang habis uangnya, mampunya dia beli 1 bata, maka sumbangkan 1 bata untuk masjid. Tidak jadi masalah. Maka Allah akan bangunkan rumah kita di surga. Yes. Apalagi, ya, itu beberapa contoh ibadah ya yang seringkali kita lakukan di bulan Ramadan. Berarti kesimpulannya tidak pernah ada kesempatan untuk libur melakukan ibadah. Ya. Tidak ada waktu untuk berleha-leha untuk beribadah. Kadang kita berpikir begini Bapak Ibu ya. Masih payah ya, sholat payah, puasa payah, sedekah tanda besar, ya. Terus kemudian mau sholat malam juga ngantuk. Terkadang pingin Pak, betul ini. Terbesit keinginan mau libur sehari, kenapa ya? Sehari aja harus libur Pak. Libur sholat, libur baca Quran, libur apa semua ketaatan. Sehari saja libur. Pingin kita seperti itu, betul nggak? Pingin Pak. Tapi bisa kira-kira libur sehari, tak sholat sehari, tak melakukan kebaikan sehari saja, nggak usah lama-lama. Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Kapan Ustadz kita ini mau istirahat? Gak sholat, gak puasa, gak melakukan amal sholat. Kapan kita ini bisa istirahat? Maka Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Jadi cuma nanti Pak, nama kita sudah tertulis di batu nisan, disitulah kita istirahat. Sudah tidak sholat lagi, tidak puasa, tidak amal soleh, cek khawatir Pak. Insya Allah dengan namanya tertulis di batu nisan, istirahat, ya, tidak lagi sholat, tapi disolati. Ya. Kemudian seseorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, kapan sih kita ini istirahat dari ibadah? Capek, ya, payah, lelah, betul Pak. Alaqah capek, ibadah capek, betul kan? Iya. Pokok selama masih hidup di dunia, minum sewu, niku capek Pak, payah, lelah, pancen, ya, lelah ngatur anak, ngurus anak, bersih rumah, di alaqah, saya suruh bejo, saya suruh pasah, ya, saya suruh sedekah, tuh capek, ya. Maka kemudian orang bertanya, kapan ya Imam kita ini istirahat, capek sudah ibadah? Maka jawab Imam Ahmad bin Hanbal, nanti kalau salah satu kakimu itu masuk di depannya pintu surga, maka kamu sudah istirahat, tidak akan merasakan capek. Coba, jadi kalau salah satu kaki kita masuk di depannya pintu surga, udah istirahat, udah tidak capek lagi wis. Tidak usah pijetan, ya, tunggu jamu, STMJ, tidak usah. Karena di surga tidak pernah merasakan kelelahan sedikit pun. Ya.
Nah itu. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sebelum kita lanjut ada pertanyaan dulu, ada sesuatu yang mau disampaikan, dipersilakan. Monggo Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya. Banyak ada apa-apa Pak? Kami sedang membaca Al-Quran tadi Pak. Setelah kami teliti di situ ada kalimat begini. Alif lam mim. Alif lam ra. Tidak ada artinya. Untuk itu tolong jelaskan. Dijelaskan artinya. Bukan ya, kok tidak ada artinya. Oh ya. Sama dengan yang lain. Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya bagus. Kenapa di awal-awal surat ya itu seringkali kita mendapatkan huruful muqatta'ah, potongan-potongan huruf, baik yang 1, 2 huruf maupun 3 huruf. Nah, ini apa maksudnya atau apa artinya? Ya, itulah salah satu di antara ijazul Quran, ya, mukjizat Al-Quran. Al-Quran mampu menampilkan kata dan huruf, ya, dan juga kalimat yang bisa difahami secara akal, ya, akal sehat dan naluri manusia. Ada juga sebagian ayat itu yang memang tidak bisa difahami, yang kemudian para ulama tafsir itu menyebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang masih samar, tidak jelas maksud dan artinya. Itu. Nah, dalam ayat mutasyabihat ini para ulama memberikan anjuran. Ya. Yang pertama adalah hendaknya kita tidak disibukkan dengan mencari-cari tahu, kepo. Nah, kepo kira-kira dicari nun ini apa artinya, alif ini apa, lam ini apa, mim itu apa, kepo. Ya. Akhirnya dia pun berselancar, ya, berselancar mencoba mencari literatur tentang maksud ayat itu. Akhirnya ketemu, ya, ada yang mengatakan alif itu adalah Allah, lam itu adalah malaikat Jibril, mim itu adalah Muhammad SAW, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah benar artinya seperti itu? Nah, ini pun juga harus dikembalikan kepada tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir-tafsir yang terkenal, yang dikenal oleh para salaf terdahulu, mulai dari tafsir Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Tidak ada satupun yang menjelaskan tentang maksud huruf-huruf yang ada di awal surat, sehingga kita sebagai orang beriman dibaca saja tanpa mencari tahu artinya dan maksudnya. Oke, itu Pak. Wallahu a'lam. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah silaturahim. Nah, ini juga penting, masalah silaturahim ini. Kenapa dikatakan penting? Karena ini masih satu rangkaian dengan Ramadan. Mesti sudah selepas Ramadan ya Idul Fitri ya pasti silaturahim. Itu satu rangkaian, nggak bisa dipisahkan. Ya. Cuma memang yang punya budaya ini, budaya sonjo, ya, itu cuma ada di Indonesia. Halal bihalal, sonjo, ya, itu cuma ada di Indonesia. Ya. Coba tinggal lihat di negara-negara Asia Tenggara lain. Kalau Malaysia mungkin sama ya. Kalau Malaysia mungkin sama. Ya. Negara-negara Asia Tenggara lain, Afrika, Timur Tengah, nggak ada Pak sonjo-sonjo. Ya, kemudian hal bihalal nggak ada. Ya. Cuma di Indonesia ini dok, budayanya unik dan menarik. Ini, ya.
Karena ternyata di balik halal bihalal dan sonjo itu bisa mencairkan yang beku, benar ya, dan melemaskan yang kaku. Ya, kok melemaskan yang kaku? Iya benar ya, melemaskan yang kaku, bukan yang mengkakukan yang lemes. Jangan dia nol ya, jadi terus nol. Betul kan? Iya. Kebekuan di antara sesama muslim, bahkan sesama saudara ini, ya. Masalah waris, ya. Wah ini orang tua udah meninggal, ya. Wis umek warisan. Engkau bagianku sih sebelah iki ya, bagiannya sampai sebelah iki. Wah tukaran Pak, tukaran masalah warisan. Ya, sampai ketika masuk Idul Fitri pun tidak sopo-sopoan, sak duluran itu loh, tidak sopo-sopoan Pak. Gara-gara warisan. Akhirnya pas tepak telasan ndak sonjo, sing wayahe sonjo ndak sonjo. Gara-gara warisan. Tuh coba. Ada nggak kayak gitu? Loh, banyak. Ya, banyak kayak begitu. Makanya di momen Idul Fitri ini udahlah ya kayak begitu itu tinggalkan. Ya, masalah warisan itu tinggalkan. Nggak ada artinya. Sampai Nabi mengatakan demikian, ya. Setiap hari Senin dan hari Kamis pintu surga itu dibuka. Pintu surga dibuka. Dan kemudian Allah akan ampuni dosa orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Illa kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali dosa antara dia dengan saudaranya. Baik saudara kandung maupun saudara sesama muslim. Hati-hati. Allah kemudian berkata kepada malaikat, angziru, tunda ampunannya orang ini hatta yastoliha, sampai keduanya berdamai. Itu Nabi ucapkan 3 kali sama malaikat, ya. Angziru hatta yastoliha, tunda ampunannya orang ini sampai keduanya berdamai. Nabi ucapkan 3 kali Bapak Ibu. Loh, berat, ya. Makanya jenengan yang hari ini masih kaku dengan saudaranya muslim, masih kaku dengan saudara kandungnya, hati-hati, dosanya masih belum diampuni sampai jenengan sama saudaranya itu berdamai, saling memaafkan. Loh, saya setuju Pak nih Pak. Betul ini. Inilah beratnya silaturahim. Ya, kalau silaturahim tretan bitretan bawa oleh-oleh, nanti besok balesi lagi bawa oleh-oleh, itu gampang, semua orang bisa. Benar. Jenengan bawa oleh-oleh, sonjo ke saudaranya. Assalamualaikum, bawa mobil satu keluarga, ya. Nanti seminggu lagi, sebulan lagi dibalesin dengan saudara kandungnya kemudian main saudara ke rumah kita, gampang, semua orang bisa Pak. Yang paling sulit adalah ketika orang lain, ketika saudara kita memutuskan hubungan persaudaraan. Bu, wis ya, cukup dino iki tok sampai ndak itu seduluran. Mari ngono pedot, gak ono kata-kata seduluran. Coba Pak, digitukan sama saudara kita. Jadi langsung ya. Tapi karena ingat dengan hadis ini, ya Allah, iya sih. Jangan masku gak katanya aku gak apa-apa. Yang penting aku enggak. Jadi dengan sonjo bawa oleh-oleh ke rumahnya Mas. Ya, Ustadz, saya sudah sonjo, tapi enggak ditemoni Ustadz. Enggak ditemoni. Kira-kira gimana Pak? Oh enggak ditemui. Enggak apa-apa. Jenengan sudah menunjukkan itikat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan datang, duduk, sampaikan oleh-oleh. Ponaan nggak mau nemui, Mas juga nggak menemui, tidak menjadi masalah. Selesai pamit pulang. Berarti jenengan sudah gugur kewajibannya melakukan menyambung silaturahim kepada saudara. Ya, itu pertama. Yang kedua, seringkali ini orang itu malas silaturahim gara-gara sikap sesama saudara ditambah dengan orang tua itu senengane ngomong dunia, pencapaian dunia, prestasi anak-anaknya masalah dunia, ngomong no mobil, ngomong no kerjaan, ngomong no sekolah, ya. Ya kan tidak semua anak sukses Pak dalam perantauan. Kalau sing sukses jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha, jadi ASN, sukses. Ya anak yang satunya nggak sukses,
Cuma dodolan cilok di perantauan Pak. Bola balik masukkan perusahaan di PHK. Masuk perusahaan lagi di PHK lagi sampai jualan cilok, jualan buah, jualan sayur. Ya, tidak sukses hidupnya. Nah, karena dia momen Idul Fitri ini benar-benar ingin kangen sama orang tuanya, kangen sama saudaranya, dibelani Pak. Nyeleng gal titik, nyelengi untuk mudik pulang ke Paiton, jenguk orang tuanya, nyambangi dulu Pak. Lah kok begitu sampai di Paiton, apa yang terjadi? Wow, tepak anaknya sing gawa Innova Pak. Teko. Oh, mari ini teko. Iki kamar dibeneno, diresiki, dicat kamarnya. Ya, kamar anaknya yang bawa Innova, dicat. Ya ditepak-tepak no, kasur di spraynya dianyari dan seterusnya. Masya Allah, kamarnya wangi. Begitu anaknya datang, ahlan wa sahlan wa marhaban, disambut dengan meriah. Anaknya bawa Innova Pak, ditepak-tepak no, mangan di enak-enak no. Tepak anaknya Pak, tiku gawa Supra ya, dari perantauan goncengan papak, anaknya loro cuma gawa gedang ningguri. Allahu Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung ibunya, orang tuanya, ahlan wa sahlan. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Anda kapan tak? Oh, di atas. Menulis. Allahu Akbar. Napa ndak ngenes Pak anak Pak? Itu orang tua itu. Saya setuju. Begitu sambutannya kepada anak itu, kompaknya Supra Allah, beda dengan Innova. Itu terjadi Pak. Itu masih sambutan ya. Belum lagi nanti ya Allah, yang namanya tidur Pak, dinjanu geletaan yang ada TV. Hebatnya kloso. Turunikin wis, kamare digawa masmu, digawa mbakmu, turunikin wis. Di bibirnya kloso Pak. Ning sore TV. Anaknya digeledak terus ya bantal. Allahu Akbar. Akhirnya anak kloso Pak. Belum lagi nanti kemudian pertemuan keluarga reuni, sing diomongno mobil, sing diomongno pekerjaan, sing diomongno omah. Lah niki yang ndak sukses batin. Duh, ngene ya, mudik iki ndak ngenaki belas, sing diomongno dunya tok. Akhirnya terasa Pak. Akhirnya tahun depan nun sewu, dia kemudian tidak silaturahim, males boleh di Paiton. Ya karena tadi itu sambutan orang tua tidak ramah, ya. Kemudian yang dibicarakan dunia, akhirnya terputuslah silaturahim antara saudara-saudara dan kemudian dengan orang tua. Loh, ini terjadi Bapak Ibu. Nah makanya kita sebagai orang tua yang bijaklah, wis anak sing sugih yo digenah-genahno, disambut dengan baik. Anak yang cuma pakai Supra ya monggo disambut dengan baik juga, sama, jangan pernah dibedakan ya, supaya nanti masing-masing anak hidup rukun bersama, saling gotong royong, saling membantu, kan sae ngoten niku ya toh. Nah itu ganter Pak jawabannya, berarti pengalaman ya sama bisa sudah. Ya, insya Allah mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya dalam kesempatan ini. Kalau punya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.